Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema 3, subtema 2, Bahasa Indonesia. Judulnya tugas sehari-hari di sekolah. Nah, langsung saja yang pertama kita akan belajar kosakata berkaitan dengan letak sekolah. Apa saja sih kosakatanya? Nah, coba yang pertama itu nama jalan. Nah, coba kita lihat contoh di Dena. Ini ada SDN Nusantara 01. Jadi, di sini nama jalannya jalan apa? Coba kalian perhatikan. Ada jalan Nusantara ya. Oke, selanjutnya kosakatanya sebelah kanan. Nah, sebelah kanan sekolah itu ada sawah. Kemudian selanjutnya sebelah kiri. Nah, sebelah kiri sebelah kiri sekolah itu juga ada sawah. Berarti letak sekolahnya ini di antara sawah ya. Oke, selanjutnya di depan. Nah, di depan sekolah ada apa? Ada rumah warga, ya. Kemudian di antara. Nah, di antara rumah warga misalnya ya. Tadi kalau di antara sekolah sudah, sekarang di antara rumah warga ada toko dan ada fotokopi. Di samping toko ada puskesmas. Begitu ya anak-anak cara membacanya. Dan berikut adalah kosakatanya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang Dena sekolahku. Nah, coba yang pertama apa nama sekolah kita? Namanya adalah SDI Anaja. Kemudian terletak di Jalan SMA 64 Cipayung. Selanjutnya di samping kanan. Nah, di samping kanan itu ada musola. Kemudian di samping kiri ada rumah warga ya. Kemudian di depan sekolah ada rumah warga. Selanjutnya di samping rumah warga di depan sekolah itu ada SMA 64. Nah, kira-kira begitu ya Dena lokasi sekolah kita. Oke, selanjutnya menentukan kosakata berdasarkan gambar. Nah, coba kalian perhatikan, ini ada 3 gambar dan 3 jawaban. Kalian akan mencocokkan. Nah, kita lihat gambar pertama, ada anak yang bergandengan tangan. Kira-kira anak ini sportif, bekerja sama, atau ingin menang sendiri? Nah, coba kita pasangkan ya. Nah, ternyata anak yang di atas perempuan itu bekerja sama karena bergandengan tangan. Lihat gambar yang kedua. Ada anak yang mendorong temannya. Nah, itu kira-kira perilaku yang sportif atau ingin menang sendiri? Nah, jawabannya adalah ingin menang sendiri. Itu tidak baik ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada anak yang bersalaman. Nampaknya mereka juga ceria ya. Nah, yang belum itu adalah sportif. Sportif itu apa artinya? Nanti akan kita lihat ya di next video. Oke, nih makna kosakatanya. Tadi ada kata sportif. Sportif itu artinya jujur dan mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Selanjutnya bekerja sama. Nah, bekerja sama itu adalah sebuah kerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian ramah. Ramah itu sikap baik hati dan menarik budi bahasanya. Kemudian teman. Apa sih arti teman? Orang yang dekat sama kita ya. Selanjutnya, kelompok. Nah, kelompok itu kumpulan
lebih dari satu orang. Misalnya 2 orang bisa berkelompok karena lebih dari satu orang ya. Kemudian pendapat. Nah, arti pendapat itu apa? Buah pemikiran atau tanggapan terhadap sesuatu. Nah, berikut adalah makna kosakatanya ya. Selanjutnya, nah, ini ada anak yang sedang melakukan pasar kecil-kecilan di kelas ya. Nah, di sini ada soal. Siswa yang menjual barang disebut, nah disebut apa kira-kira? Coba kita pasangkan ya jawabannya nanti. Nah, jadi pertanyaan pertama, siswa yang menjual barang disebut apa? Coba kita pasangkan penjual ya. Nah, penjual adalah orang yang menjual barang. Kemudian nomor 2, siswa yang memiliki barang disebut membeli. Yang membeli barang disebut pembeli ya. Oke, benar. Selanjutnya nomor 3, di pasar kelas siswa saling bertemu dan melakukan apa? Transaksi bisa ya, transaksi barang, transaksi itu bertukar barang dan uang ya. Selanjutnya yang belum dapat teman ini adalah nomor 4, siswa membeli barang menggunakan uang. Ya, benar sekali ya. Oke, selanjutnya kosakata tentang ekonomi. Nah, ini ada bank sekolah, ada anak-anak yang mau menabung. Coba, yang pertama, tabungan. Arti tabungan adalah tempat menyimpan uang. Misalnya kalimat yang bisa kalian buat, uang tabungan Robi habis karena boros. Karena Robi jajan terus, boros sehingga uang tabungannya habis. Seharusnya kita harus berhemat ya anak-anak. Oke, selanjutnya bank. Bank itu juga tempat menyimpan uang, tapi kita berikan kepada pihak yang mengelolanya, yaitu bank ya. Sama tabungan itu bisa di bank, bisa di rumah ya. Nah, kalimat yang bisa kita buat dari kata bank. Rani menyimpan uang tabungan di bank. Nah, begitu ya. Nanti kalian bisa sendiri untuk membuat kalimatnya. Oke, selanjutnya menuliskan cerita berdasarkan gambar seri. Nah, berikut ini ada gambar 1-4. Kalian bisa menuliskan atau menceritakan ya dari gambar ini. Misalnya, gambar pertama, anak berbaris bersiap untuk melakukan outing. Nah, ini adalah kegiatan pramuka ya. Biasanya banyak sekali kegiatan di luar. Nah, misalnya yang pertama, kita bisa menceritakan anak-anak baris berbaris untuk menentukan persiapan mereka sedang camping misalnya ya. Nah, selanjutnya gambar 2. Berdiskusi menentukan jalur yang akan dilewati. Nah, setelah anak-anak berbaris, mereka pun melakukan diskusi per kelompok untuk menentukan jalur yang akan mereka lewati. Ya, itu bisa. Kemudian gambar ketiga, anak-anak menjalankan tantangan. Nah, karena ini outing atau kegiatan di luar, banyak bermain atau game. Nah, gambar ketiga kalian bisa ceritakan. Anak-anak melakukan tantangan per kelompok dengan melewati sungai ya. Dengan cara melewatinya dengan menggunakan tali tanpa menyentuh air. Misalnya kalian bisa menceritakan sendiri ya anak-anak. Yang keempat, gambar keempat,
anak-anak bercerita pengalaman mereka. Nah, setelah mereka melakukan game tantangannya, tadi mereka melakukan bercerita tentang pengalaman mereka. Mungkin mereka bilang asik ya bermain di air, atau enggak kita menang gitu, atau tadi ada yang terjatuh misalnya. Nah, kalian bisa ceritakan dari 1 sampai 4 itu ya anak-anak. Nah, sekian dari Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.